Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Ruqyah Baidang Salman, di mana kali ini kita berjumpa kembali di dalam channel YouTube saya ini, mendatangkan seorang narasumber peruqyah juga, beliau di Kota Bengkulu ini, dan beliau sudah ada di tempat kita saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita berbagi pengalaman sedikit, mungkin dia bisa memberikan tip buat kita semuanya, terutama kepada para marki yang pernah saya ruqyah ataupun beliau ruqyah, ataupun mungkin para raki lain yang bisa kita berbagi cerita di sini. Baik, tidak panjang mukadimah, saya langsung perkenalkan beliau. Beliau adalah Ustadz Erlan. Di mana tinggal, Tad? Di Kebun Dahri. Di daerah Kebun Dahri. Dari Kebun Dahri ini kalau dari kita bandara ini sekitar 10 kiloan ada, Tad? Ya, sekitar 10 kiloan ke arah kota. Jadi di daerah Suprapto masuk itu tempat beliau. Jadi domisili beliau ini di sana bersama satu orang istri dan 2 orang anaknya. Ya, gitu. Baik Ustadz, kita langsung saja nih Ustadz, mohon sekiranya ya cerita pengalaman Ustadz mengenai selama meruqyah. Kemudian terlebih dahulu kami berharap Ustadz memperkenalkan diri kepada para sahabat cinta ruqyah di channel YouTube saya ini, dan siapa tahu nanti mereka juga mau datangi Ustadz atau minta tolong dengan Ustadz, minta bantu dengan Ustadz ruqyah, diharapkan nanti komunikasinya seperti itu. Silakan Ustadz untuk perkenalan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlan. Keseharian dipanggil Herlan juga. Ya. Bertempat tinggal di Kebun Dahri, tepatnya di Suprapto. Ya, di daerah Suprapto, Di dalam daerah ya. Suprapto. Jadi kalau daerah sebelah utara mungkin, atau daerah Unip, daerah Bentiring yang mau dekat, boleh ke sini ya. Ya, jadi insya Allah bisa Ustadz tackle lah kayak gitu ya. Bisa mendatangi dan didatangi. Ya. Insya Allah siap membantu para marki yang sedang dalam keadaan sakit atau membutuhkan pertolongan disebabkan ada gangguan-gangguan kesehatan, misalnya diganggu oleh bangsa jin. Iya, siap. Jadi ini Ustadz siap dalam artian ada waktu tertentu atau memang misalnya Ustadz jam pagi aja misalnya, atau malam saja, atau gimana Ustadz? Apa bisa siap setiap saat gitu? Insya Allah kalau tidak ada jadwal kajian, kita siap membantu masyarakat yang membutuhkan, yang memanggil sakit ya. Oh iya. Jadi kalau saat ini artinya Ustadz, kalau tidak ada kegiatan yang artinya mengganggu kegiatan untuk meruqyah, insya Allah siap dipanggil. Insya Allah dipanggil atau didatangi. Baik sahabat cinta ruqyah, nanti kita sebut link video beliau, nomor HP beliau, sekaligus buat sahabat cinta ruqyah yang mau telepon nanti, yang mau konsultasi ke beliau, yang mau memanggil beliau atau mengundang beliau, kita sebutkan nanti nomor WA-nya ya Tad ya. Insyaallah. Baik. Kemudian Ustadz, kami ingin juga sedikit berbagi lah artinya kepada sahabat cinta ruqyah di channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan sedikit tips lah buat kami semua, terutama yang saat ini dalam keadaan sakit lah gitu kan. Apa kira-kira tips yang bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit sehingga mereka semangat lah untuk menyembuhkan dirinya, atau tidak salah langkah dalam mengambil cara pengobatan ini gitu. Silakan. Untuk para bapak ibu yang sedang dilanda sakit atau lagi ditimpa musibah,
atau gangguan jin kan, itu terutama terima itu adalah takdir Allah. Karena tidak ada makhluk apapun di atas dunia ini yang mampu memberi mudarat kepada kita kecuali itu atas izin Allah, dan itu merupakan salah satu takdir Allah. Dan yang kedua, kita berikhtiar ya. Coba untuk berikhtiar dengan ruqyah ini. Di jalan koridor Allah. Dengan koridor Allah. Bapak Ibu silakan misalnya mau berusaha untuk berobat, tapi jangan syirik. Kenapa? Ini sakit ini adalah ujian dari Allah dan dia bisa mengurangi dosa kita. Bisa, kalau kita lagi diuji berarti kita dinaikkan derajatnya. Selanjutnya, bagi yang ingin berusaha sendiri ya, atau yang lagi sakit kan, banyak-banyak berdoa pada Allah terutama. Karena Rasulullah sendiri waktu dia kena sihir, dia selalu berdoa. Sekitar 6 bulan beliau tuh kondisinya tersihir. Tapi dia banyak berdoa pada Allah. Akhirnya dia dimimpikan oleh Allah hadir 2 orang malaikat. Disebabkan salah satunya adalah beliau berdoa. Itu bagi para marki yang lagi diuji oleh Allah, lagi dicoba oleh Allah, silakan memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kalau untuk ruqyah mandiri, silakan banyak baca Al-Quran. Dan ruqyah mandiri minimal baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dihembuskan ke seluruh badan. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu sedikit mengurangi. Bila perlu memang kalau tidak bisa menangani diri sendiri, silakan meminta bantuan kepada kami. Insya Allah kami siap kalau tidak berhalangan yang begitu urgent. Jadi sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada, ini tips singkat dari Ustadz Erlan. Beliau memberikan dorongan atau motivasi kepada kita, terutama yang dalam keadaan ujian sakit saat ini. Mudah-mudahan kita dalam mengambil tindakan untuk ikhtiar itu tidak salah langkah. Artinya kan yang tadinya ujian ini mendapatkan pahala, tapi justru mendapat siksa dari Allah karena kita salah dalam melangkah. Mungkin setiap usaha ikhtiar itu pasti mungkin bisa jadi sembuh ya tadi, tapi karena tidak diridhoi, artinya Allah murka, cuman dalam keadaan sembuh tapi tidak diridhoi Allah. Iya. Sementara kalau kita berikhtiar di jalan yang syar'i ini, insya Allah sembuh dan diridhoi oleh Allah ya. Baik sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada, kembali saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu menyebarkan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Dan bermanfaat buat kita, saudara ataupun umat muslim pada umumnya. Mungkin ini yang dapat saya dan Ustadz Erlan sampaikan untuk kali ini, dan insya Allah di lain waktu beliau kita undang kembali untuk berbincang-bincang di sini biar lebih mendalam lagi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu ya tadi ya. Ya baik, terima kasih Ustadz atas bantuan ilmunya dan tipsnya. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.